Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petiscare Malang dengan saya Nas Arif. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kasus ya teman-teman, yaitu kasus diabetic foot ulcer dengan adanya gangguan aliran darah dan juga infeksi. Tapi kita ini akan fokus ke gimana sih cara debridement atau perawatan di luka infeksinya. Nah, luka infeksi sendiri itu biasanya kelihatan teman-teman kalau di diabetic foot ulcer itu seperti belum terbuka itu warna kulitnya itu seperti ada warna hitam, merah, campuran darah atau kuning yang bahasa awamnya itu biasanya kan kelihatan kulitnya itu nyembong ya. Kelihatan di situ itu kelihatan warna kuning, hitam yang belum terbuka. Jadi kita kadang bilangnya kalau unstageable kan karena belum tahu skala atau stage-nya itu di stage berapa. Nah, itu makanya kita harus debridement. Nah, kadang itu di keluarga pasien ya kita cerita sedikit ya teman-teman di cerita pasien ketika apa dilakukan perawatan luka itu kadang kan bingung kita harus cari kasih penjelasan terlebih dahulu juga kenapa sih kok harus dibersihkan dikeroi dibolongi istilahnya seperti itu kok setiap datang kok malah dibolongi dibersihkan lagi ya karena biar si infeksi tidak menjangkau ke area yang lain itu hitungannya kita harus benar-benar kejar-kejaran dengan infeksinya ketika datang pertama kali melihat luka seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lukanya itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Salah satu ya contohnya seperti ini. Full seperti ini. Itu di bagian pahanya itu terlihat kan teman-teman warna kuning campuran kayak hitam dan warna ada warna hitamnya dikit terus full di kuning. Nah, di dalamnya itu pasti terdapat banyak itu. Pas nanas love itu sudah campur jadi satu itu di dalamnya. Kalau seperti ini kita sebagai perawat luka jangan ragu juga untuk hitungannya debridement ya, debridement yang benar-benar skalanya hitungannya sedang sampai besar ini harus benar-benar segera dibersihkan. Kalau tidak, kenapa? Si infeksi akan lari ke dalam dan menyebar ke seluruh tubuh. Itu. Kadang ini juga kalau di rumah sakit kan pasti juga dilakukan di debridement besar. Tapi kalau biasanya kalau neuropati itu kan biasanya nggak pernah kurang terasa ya di kaki-kakinya itu bisa kita bantu debridement juga. Jadi memang harus dibersihkan. Nah, yang penting tahap awalnya teman-teman perawat itu harus menjelaskan ya ke keluarga pasien. Intinya di situ. Kita harus menjelaskan keluarga pasien kalau ini memang ada infeksi dan harus benar-benar dibersihkan dan di debridement. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan rasa saling percaya juga kepada keluarga pasien dan ini memang harus dibersihkan. Nah, teknik dibersihkan pasti kan debridement. Jadi pertama kali ya seperti biasa kita cuci, tetap prinsip ya 3M ya teman-teman. 3M pasti kita cuci. Cuci sampai bersih. Setelah itu di teknik debridement ini benar-benar teman-teman harus membuat jalan. Bisa pakai fisturi biasanya. Jadi kita bahasa Jawa disiseti apa disiseti pakai fisturi atau pisau yang kecil itu atau mes biasanya itu tipis di pojok-pojokan terlebih dahulu nanti bisa ditipiskan lagi biasanya kulit seperti ini teman-teman itu benar-benar juga sudah apa tebal ya tebal dan dalam biasanya bisa sampai 2-3 sentian dalam benar-benar harus di uh, pimesi dipotongi secara menyeluruh yaitu ya ini kan di sini ada kotak yaitu ada tepian luka yang sehat hitungannya ada bagian yang sehat dan bagian yang jelek ya teman-teman yang warna kuning ya itu kita fokuskan ya yang di bagian jelek aja yang kulit-kulit yang mati dan memang benar-benar harus dibersihkan itu yang di bagian yang jeleknya yang berwarna kuning itu benar-benar pakai bisturi itu memang harus pelan-pelan teman-teman di sini memang pelan-pelan kita harus eh, membersihkannya benar-benar debridement setelah kita dapat jalannya setelah fisturi biasanya kan kulit sudah mengupas nih tipis kita bisa buat jalannya itu bisa menggunakan eh, pincat sama gunting yang tajam cari yang benar-benar tajam ya teman-teman biar lebih gampang untuk membersihkan si debridement ini benar-benar harus tajam nah tajamnya memang harus dipotong pelan-pelan terserah monggo tekniknya teman-teman dari bawah ke atas atau samping
ke anu samping kiri ke kanan. Yang penting ini kan buka, tapi memang lebih enak itu kalau posisinya pasien duduk seperti ini ya bisa dari atas ke bawah atau samping kiri ke kanan gitu aja sih. Memang harus dibersihkan secara menyeluruh semaksimal mungkin yang teman-teman bisa lakukan untuk mengurangi infeksinya. Nah, setelah mungkin ini ada agak lama ya teman-teman. Saya ini merawat mungkin di ring 45 menit sampai 1 jaman lebih untuk buka ini aja. Memang harus pelan-pelan. Itu setelah ini debitemennya selesai, itu hasilnya seperti sebelah sini, yang seperti ini. Jadi benar-benar harus dibersihkan ya total ya, teman-teman. Walaupun masih ada ini staf dikit-dikit ini memang harus dibersihkan lagi. Tapi sebenarnya baiknya itu bisa dilakukan cuci lagi seperti ini, dibersihkan lagi, cuci lagi, nanti dibersihkan lagi seperti ini sampai full. Nah, setelah full ini gimana, apa aja dressingnya kalau seperti ini? Kita biasanya kalau di petiscare itu kalau sudah ini kita mainnya di full iodosop dulu, full iodosop dulu, full semua. Mungkin bisa menghabiskan setengah sampai 1 saset iodosop, mungkin bisa lebih. Itu benar-benar harus di fullkan dulu, karena mengingat tujuannya nanti ke 3 hari atau 3 hari ke depan supaya si kulit yang baru itu muncul warnanya merah. Tapi kalau infeksinya menang gimana mas? Kalau infeksinya menang pasti di sekeliling lukanya pun juga akan bertambah. Kelihatan kok di sekitar lukanya nanti entah tambah infeksi, terus tambah menghitam, itu bisa. Karena kan tadi saya bilang di awal ini infeksi dengan adanya gangguan aliran darah. Nah, di situ. Setelah di full iodosop, kita bisa pakai foam. Bisa pakai foam ditambahi dengan kasa atau boleh dibalut dulu pakai tisu ya, teman-teman. Itu tisu itu bisa tisunya itu modelnya tisu dapur yang kering. Tisu tapi tisu dapur yang kering itu bisa menambah absorb untuk biar lapisan eh, foamnya tadi itu bisa bertahan lah paling nggak 3 sampai 4 hari, atau kalau ada foam yang bagus yang harganya lebih mahal biasanya juga kuat sih sampai 3 hari. Tapi kalau foam-foam yang biasa baiknya memang ditambah dengan tisu atau kasa. Jadi di tisu dapur sih yang kering itu bisa juga sih untuk menambah. Habis itu full di plester ya teman-teman. Setelah di plester bisa ditambahin lagi di kasa gulung atau elastowan seperti itu. Terus untuk balutannya ditutupnya itu ya waktu plester aja itu yang kuat, yang penting waktu lapisan ketiga itu tadi yang kuat, setelah itu baru dilapis di kasa gulung atau elastowan atau yang lain, itu tidak apa-apa sebenarnya. Itu aja. Yang penting nanti setelah 3 hari dilihat ya teman-teman, apakah infeksinya itu menang atau eh, terapi kita atau perawatan kita yang menang. Nah, untuk jadi luka yang baik itu enggak cuma dirawat luka aja, dirawat aja setiap 3 hari enggak. Nutrisinya juga harus terpenuhi yang pertama. Terus antibiotik karena eh, tadi dirawat udah infeksi, berarti antibiotik itu sangat penting untuk membantu penyembuhan luka ya teman-teman. Jadi dua itu, nutrisi dan antibiotik ditambah dengan perawatan luka yang baik biasanya bisa menjadi bagus. Tapi kalau 3 hari ke depan eh, kiri kanannya tambah infeksi, ya kemungkinan memang sudah menang infeksinya. Bisa dicekkan di lab pun atau di ujung di jaringan biasanya sudah kelihatan juga. Mungkin nilai leukositnya tinggi dan adanya infeksi yang berlebih yang biasanya luka seperti ini juga sulit sembuhnya. Tapi kalau ikhtiar kita, ya pasti kita tetap akan rawat luka dan diberikan terapi seperti antibiotik dan nutrisi yang bagus. Jadi untuk teman-teman yang lihat video ini untuk perawat luka atau perawat-perawat yang lain, jangan ragu ya untuk mengambil keputusan ketika sudah melihat infeksi seperti ini memang harus dilakukan lebih demen. Atau kalau memang ragu ya memang biasanya ya dirujuk ke RS, tentunya dibedah departemen total dibersihkan biar supaya infeksi itu tidak menyebar
ke mana-mana. Oke, itu aja teman-teman ya untuk kali ini. Untuk kasusnya yang diabetic foot ulcer dengan PAD dan infeksi, yang kita fokus infeksinya tadi. Mungkin di lain waktu atau lain kesempatan kita akan membahas kasus-kasus yang lebih bagus lagi dan cara penyelesaiannya atau solusinya untuk perawatan luka. Nah, jangan lupa juga komen, like, subscribe, tombol loncengnya dinyalakan, follow semua IG, TikTok, Instagram Petiscare Malang. Kalau mau beli produk-produknya, semua juga kita juga menyediakan semua dari obat, salep sampai dressingnya. Nah, gitu aja teman-teman ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petiscare, semangat dan dedikasi kami untuk Anda.